Dia awalnya itu nggak tahu. Setelah melaju agak jauh dan melihat spion, ini orang yang telah ditabrak ya. Karena takut dan panik, kemudian ia lanjut melarikan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Follower semua dimanapun Anda. Tanggal 30 Juli 2000 kita bertemu lagi di Ngopi Pagi, ngobrol pagi-pagi. Beberapa informasi menarik yang berhasil dihimpun oleh Warta Bromo hingga Sabtu kemarin. Ada beberapa peristiwa yang kita bagikan kepada Anda. Yang pertama, cukup menyita perhatian karena baru kali ini ada pelaku tabrakan. Pokoknya kejadian malam berhasil diamankan karena berkat bantuan CCTV. Ini kejadiannya ada di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Sebelumnya dia memang bergerak ke arah Malang. Jalan nggak tahu kenapa oleng nabrak medan jalan, cukup menjadi berita duka. Tapi kemudian kayaknya pelaku ini berhasil alasannya. Untuk mendalami info, ada beberapa cuplikan ya, bukan menjadi pelaku akhirnya karena dia melarikan diri. Grey metalik. Kemudian tepatnya di Polsek Sukapura, di alamat tersebut dalam kondisi bemper benar yang bersangkutan. Ya, itu sedikit cuplik yang dilakukan oleh Polres Pasuruan terkait pelaku tabrak lari, bukan kabur sih, artinya dia menghindar. Kalau pengakuannya sih takut di masa gitu. Mahasiswa dan dua mahasiswa asal Sidoarjo ini meninggal dunia gitu. Dia bergerak dari arah TKP, tepatnya di Jalan Raya Kertosari, nabrak median jalan dan terjatuh ke pelaku ini bergerak dari arah Surabaya yang nabrak dua korban. Setelah kondisinya seperti itu, malah nggak berhenti untuk menolong. Nah, ini akhirnya kan setelah kurang lebih 1,24 jam. Saya akan terhubung dengan reporter Warta Bro. Diceritakan Don bagaimana rilis pelaku tabrak lari itu yang kemarin berhasil diungkap oleh Polres Pasuruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin ini telah mengamankan pelaku tabrak lari dan JR 20 tahun. Dari kronologi awal terjadi adalah pas satu dini hari Rabu 27 Juli 2000, kecelakaan Desa Kertosari, Kecamatan Purwosari, Surabaya, Malang ya. Dari arah melaju dari arah Marian hingga kedua penumpangnya terpental ke arah Jarum Perlawanan. Itu pada waktu bersamaan ada sebuah truk melaju dengan kecepatan tinggi hingga menabrak kedua korban, kemudian meninggal dunia di lokasi. Setelah meninggalkan lokasi, pelaku ini menurut pengakuan dari rilis kemarin di Polres Pasuruan, dia itu mengaku panik atau takut. Dia sempat melihat spion. Kalau menurut pengakuannya orang yang ditabrak, melainkan ada benda, bukan orang, karena jalan tol Purwodadi kalau nggak salah masuk. Setelah itu langsung pulang. Nah, kemudian polisi berhasil menemukan beberapa rekaman CCTV yang mengarah ke minibus yang menabrak korban. Ya, paling jelas itu adalah rekaman CCTV yang diperoleh polisi dari rekaman jalan tol Purwodadi di exit tol itu. Jadi mobil yang memang sudah mengalami pecah di bagian depan itu menjadi bukti awal yang ditemukan oleh polisi. Nah, setelah itu polisi berhasil dan sejumlah saksi yang diminta keterangan, para bukti yang diamankan. Petugas melakukan pengembangan hingga pengejaran dengan bermotor sampai didapat alamat si sopir ini di Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Setelah sampai di TKP di Probolinggo tersebut, atasan atau yang memiliki mobil polisi menyopir adalah AS 40 tahun warga Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Setelah itu polisi bergegas langsung melakukan AS, kemudian ditetapkan tersangka. Menurut polisi, kenapa si AS ini bisa ditetapkan tersangka? Ya, karena mobil bisa menunjukkan bahwa setiap pengemudi
yang terjadi wajib melaporkan kepada pihak kepolisian. Nah, menurut polisi ini si sopir ini pada saat kecelakaan itu terjadi, dia mengetahui bahwa ia menabrak, namun ia meninggalkan korban meninggal dunia di tempat kejadian dan tidak melaporkan itu ke polisi. Dijerat dengan pasal 312 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan hukuman maksimal 3 tahun penjara dan denda 75 juta. Ya, akhirnya double itu Don ya. Sajane dari pengakuannya si AS ini, dia takut atau sudah tahu terus kalau dari pengakuannya. Kalau kemarin menurut pengakuan awal sih dia awalnya itu nggak tahu. Tapi setelah melaju agak jauh dan melihat spion ini orang yang telah ditabrak ya. Karena takut dan panik, kemudian ia lanjut melarikan diri, ya, langsung lewat jalan tol itu, lewat tol. Lewat tol itu ke Malang atau putar balik dari Mole dan Probolinggo? Ada keterangan? Lewat tol, langsung pulang ke Probolinggo. Oh, berarti sempat tahu ya. Nanti dilihat dari spion. Karena takut, dia mesisan Mole kan berarti. Ya, benar-benar. Akhirnya ya pasalnya akhirnya berlapis selain nabrak orang begitu ya. Sebenarnya kan itu bukan dia yang nabrak secara langsung kan, karena kan motor ini kan berlawanan arah kan dan ya dari arah Malang yang mobil apa itu Don? Innova. Mobil Innova. Innova Reborn tahun 2017. Akhirnya kan kesantap, berarti kendaraan ini kan mental setelah nabrak median jalan, motornya itu langsung kesantap dari arah berlawanan. Sebenarnya enggak. Sebenarnya bukan dia kan yang nabrak harusnya, tapi karena mental itu akhirnya kesantap ya, bisa tidak disengaja kan prosesnya. Tapi karena melarikan diri akhirnya polisi ya harus mencari kan. Itu masih kemarin Kasat Lantas Kasat Lantas Yudi juga menambahkan siapapun yang mengalami kecelakaan lalu lintas disengaja maupun tidak disengaja harus segera melaporkan kecelakaan itu ataupun harus segera menolong, karena 1 detik nyawa ini saat kecelakaan itu sangat berharga sekali gitu ya, menurut Kasat Lantas. Kan jadi pelajaran, artinya ketika terjadi kecelakaan seandainya berhenti, mungkin kita kan juga nggak tahu nasib orang kan, kemudian menolong, dibawa ke puskesmas terdekat atau apa, mungkin kan bisa terselamatkan begitu kan ya, mungkin karena sebenarnya dia tidak sengaja nabrak orang ini, karena orangnya juga mengalami kecelakaan sendiri, nabrak median jalan. Dan itu memang posisinya pada dini hari. Dan dari ini kan berhasil diungkap status ini ya dari beberapa saksi sama CCTV. CCTV ini ada beberapa dan kayaknya ya, yang ada di tol Gempol tol gerbang tol Purwodadi sama yang di jalan ya kayaknya ya. Di Kertosari itu ya. Ada beberapa CCTV yang sudah dikumpulkan oleh petugas Satlantas, mulai dari CCTV jalan, tol, itu sudah dikumpulkan hingga menemukan mobil tersebut, mobilnya si AS itu. Ya, oke. Jadi ini memang pentingnya CCTV dimanapun ini untuk ya ketika ada kejadian seperti ini juga. Saya kira ini juga jadi hal yang positif, tapi ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita lek iso gak melayu dan pelajaran juga bagi warga ketika ada kejadian aja langsung main hakim sendiri sehingga tidak ada ketakutan seperti ini. Oke Don, terima kasih Don informasinya. Oke, siap. Oke, lanjut, selamat bertugas ya. Assalamualaikum. Ya, itu beberapa informasi yang sudah disampaikan oleh rekan kita Ahmad Ramadhani yang kemarin juga ikut rilis. Selamat pagi bagi Anda, terima kasih yang sudah bergabung di live kita pada pagi hari ini Sabtu 30 Juli 2022. Sudah pukul 9, mudah-mudahan akhir pekan ini juga menjadi hal yang positif bagi kita, refreshing, apalagi hari ini adalah tahun baru Hijriah ya. 1444. Angkanya 1444 ya, benar ya? Mudah-mudahan nggak salah saya. Dapat surah apa? Selamat tahun baru Islam. Oh iya, 1 suro ya. Nah, ini adalah beberapa informasi. Ada pekerja jaringan seluler yang jatuh dari tower. Wah, ini memang cukup
menjadi perhatian kita ya, karena ya pekerja jaringan tower apalagi tinggi, dan kita rata-rata kayak kita ini juga sangat membutuhkan koneksi. Tadi ojo gopo lek ono trouble provider internet untuk lemot terus ngamuk-ngamuk dan sebagainya. Nah ini kayaknya teman-teman PLN barangkali yang lagi memperbaiki kabel. Sebelum ada itu tadi, ini juga masih terkait peristiwa kecelakaan yang terjadi di wilayah Leces Probolinggo. Di Leces Probolinggo diduga serempet saat menyalip kendaraan nyawa pria asal desa Jorongan melayang. Ternyata korban merupakan ex anggota TNI. Nah, ikut berduka cita juga. Hari ini kita di Sabtu ini memang lagi weekend ya, banyak kendaraan yang lalu lalang juga. Kita harus ekstra hati-hati karena berita kita ternyata lebih banyak ke peristiwa-peristiwa laka lantas ini. Turut berduka cita buat ini mantan purnawirawan Bapak TNI yang meninggal di kecelakaan dua sepeda motor raib saat diparkir di Masjid An-Nur, Desa Sukodadi, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Peristiwa itu terjadi saat empunya kendaraan melaksanakan sholat maghrib. Kayaknya ini pentingnya ngunci mengamankan kendaraan dengan baik ya. Ini penting lah ketika untuk juru parkir di komplek masjid, apalagi dekat dengan jalan raya. Kita akhirnya dapat hikmah ya, di mana dulu ketika zamannya Nabi mungkin ada orang yang mau sholat kemudian harus disuruh nyancang untanya. Nah ini kayaknya masih terjadi dan sampai hari ini bahwasanya ya ono ae wong kelangan di dalam kompleks masjid ya, masjid. Nah ojo pinggir embong masjid ayo iso kelangan. Saya lanjutkan informasi selanjutnya. Ini selain tadi ada kendaraan dua motor yang raib saat diparkir di Masjid An-Nur, Desa Sukodadi, Kecamatan Paiton saat sholat maghrib. Ini selain tadi ada berita bagus juga yang kita bagikan kepada Anda, yakni terkait tim paduan suara asal Kota Pasuruan yang raih medali emas di festival internasional. Ini keren ini anak-anak muda sekarang ini ya. Jenenge ngopi kan ono kopi tapi serata adem. Tim paduan suara Gita Suradira asal Kota Pasuruan. Wah, ini luar biasa ya. Sepertinya memang banyak bakat-bakat yang terpendam sejak dulu ini sebenarnya. Saya masih ingat di Kota Pasuruan juga ada teater yang cukup mumpuni. Pernah kemarin rencana mau ke Manchester dulu kalau tidak salah. Nah, ini ada lagi tim paduan suara asal Kota Pasuruan yang berhasil raih medali emas festivalnya gak nanggung-nanggung ini, festival internasional. Selamat buat teman-teman dari Gita Suradira. Festival paduan suara berskala internasional ini bertajuk 11 Bali International Chor apa iki 11 Church mana ya, Bali International Choir Festival 2022. Festival digelar di gedung DNA Kota Denpasar sejak tanggal 25 hingga 20 Januari. Terima kasih buat Pemkot baik yang sekarang maupun yang lalu yang sangat mensupport teman-teman dari Gita Suradira. Ya, dulu saya pernah dapat cerita juga ya dari wali kota Pasuruan sebelumnya yang sangat support dengan keberadaan tim paduan suara ini. Ya kalau nggak salah aku tahu di cerita nih, mau salah mau bener, tapi paling tidak hal yang positif yang sudah ditunjukkan oleh teman-teman dari tim paduan suara. Ya ini bisa dibaca lah mitosnya ini. Ini katanya berasal dari kerajaan Mataram Islam. Pantangan ini bermula saat Sultan Agung Adi Prabu Hayang Krakusuma. Itu beberapa informasi yang bisa kita sharingkan kepada Anda. Update informasinya di website wartabromo.com atau Anda juga bisa akses di wartabromo.tv ya. Ini bisa Anda akses. Ini ada juga videonya, jadi Anda bisa melihat bagaimana keadaan video-video rilis kita juga di wartabromo.tv. Bisa Anda akses juga di sana. Terima kasih semuanya yang sudah ikutan bergabung dengan kita. Itu tadi beberapa informasi yang bisa kita bagikan kepada Anda terkait dengan keberadaan kejadian-kejadian dan laka lantas yang terjadi selama hari Jumat hingga Sabtu pagi tadi. Update informasinya di website kita, di laman media sosial. Kita juga punya TikTok, kita punya juga FB, kita juga punya channel YouTube Pasuruan hari ini maupun Probolinggo hari ini.
Jadi jangan sampai ketinggalan. Terima kasih yang sudah support dan nonton saya sedang membacakan berita ini. Simak terus informasinya setiap hari. Jangan lupa scrolling. Kalau pengen dukung, terima kasih. Kirim bintang biar kami juga tetap semangat dan bisa berproduksi selalu setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan happy weekend.